Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Jadi, saya ingatkan kembali konsep dari pertidaksamaan irasional, yaitu ketika kita bertemu dengan bentuk akar fx, maka ada dua hal yang harus kalian pahami dengan baik. Yang pertama adalah yang di dalam akar, atau istilahnya bisa kita sebut numerus, itu tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif itu maknanya harus selalu lebih dari sama dengan 0. Ya, bisa positif, bisa juga 0. Kemudian untuk hasil akarnya sendiri, ya, jadi nanti ini kan akar ada nilainya. Nah, untuk hasil akarnya pun sama, ya, ini juga selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi hasil akar suatu bilangan tidak boleh negatif. Oke, berarti kita ke syarat yang pertama dulu, yaitu biasa kita tuliskan sebagai syarat numerus. Seperti yang tadi saya sampaikan, numerus itu yang di dalam akar ini, ya, yaitu x kuadrat min 4x min 12. Kita tuliskan dulu. Tadi syaratnya adalah ini, ya, tidak boleh negatif, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk materi pertidaksamaan kuadrat, silahkan kalau yang masih kesulitan bisa dilihat di video saya materi pertidaksamaan kuadrat, atau bisa juga di bagian deskripsi. Kemudian kita faktorkan. Kita peroleh x min 6 x plus 2. Sehingga kalau kita cari pembuat nolnya, masing-masing kita sama dengan kan 0. X min 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan 6. Atau x sama dengan min 2. Kemudian karena ini pertidaksamaan, berarti kita buat garis bilangannya. Nah, di sini karena ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kiri berarti min 2, yang kanan berarti 6. Nah, silahkan kamu cek nilai-nilainya. Jadi untuk bilangan di sebelah kirinya min 2 bisa ambil berapapun, ya, min 3, min 4 dan sebagainya. Yang diantara min 2 dan 6 boleh angka berapapun juga. Yang paling mudah memang 0 saja. Lebih dari 6, ya, kita yang mudah 7. Nilai-nilai ini, ya, min 3 kamu masukkan ke pemfaktorannya. Min 3 kurangi 6 berarti negatif. Min 3 tambah 2 negatif. Negatif kali negatif berarti positif. Ya, gunakan cara yang sama. 0 dikurangi 6 negatif, 0 tambah 2 positif. Berarti hasil kalinya negatif. Untuk 7 kurangi 6 positif, tambah 2 juga positif. Dikalikan positif. Sehingga di sini kan keterangannya lebih dari sama dengan 0. Berarti meminta yang positif. Artinya kita arsir yang daerah sebelah kanannya 6 dan sebelah kirinya negatif 2. Ya, itu penyelesaian untuk yang syarat numerus. Jadi kalau kita tuliskan pertidaksamaannya, di sebelah kirinya negatif 2, berarti x kurang dari sama dengan negatif 2, atau yang sebelah kanannya 6, berarti x lebih dari sama dengan 6. Itu, ya, syarat numerus. Kemudian kita ke syarat yang kedua, yaitu syarat pertidaksamaan. Ya, syarat pertidaksamaan ini tadi kan sudah saya sampaikan, hasil akar ini untuk bilangan yang kiri tidak mungkin negatif, ya, tidak mungkin negatif. Yang kanan juga tidak negatif. Artinya ketika sama-sama tidak negatif bisa kita kuadratkan. Saya tulis dulu soalnya, yaitu x kuadrat min 4x, ya, min 12 lebih dari sama dengan 3. Ini kita
kuadratkan. Kalau dikuadratkan karena sama-sama bukan bilangan negatif, maka tidak mengubah tanda ya. Artinya lebih dari sama dengan ya tetap lebih dari sama dengan. Kalau dikuadratkan artinya yang ruas kiri akarnya hilang menjadi x kuadrat min 4x min 12. Sedangkan kalau yang kanan dikuadratkan berarti 3 kuadrat 9. 9 nanti kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif. Min 12 kurangi 9. Berarti min 21. X kuadrat min 4x dikurangi 21 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan ini sama dengan yang tadi persis ya. Kita faktorkan X min 7 dikalikan X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Ya, cara yang sama seperti tadi, pembuat nolnya berarti ini 7 sama min 3. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ya, caranya sama persis dengan yang syarat nomor urut, karena ini bentuknya mirip ya. Yang ini berarti min 3, yang kanan berarti 7. Tandanya silahkan bisa kamu cek sendiri, nanti juga kita peroleh plus, min, plus. Nah, di sini meminta yang lebih dari sama dengan 0, berarti yang positif. Sehingga sama yang diarsir adalah yang kirinya min 3 dan kanannya 7. Ya, ini kalau kita tuliskan intervalnya yaitu X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 7. Kalau dua syarat ini sudah kita tentukan, langkah terakhir adalah kita menentukan irisannya. Irisan itu artinya gini, ini kan kita memiliki syarat nomor urut yang harus dipenuhi, yaitu X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6. Tapi juga ada syarat pertidaksamaannya, yaitu hasilnya X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 7. Karena ada dua syarat, tentu nilai X yang memenuhi sebagai jawaban akhir kita adalah yang memenuhi keduanya, yang memenuhi syarat nomor urut sekaligus memenuhi syarat pertidaksamaan. Artinya dua himpunan penyelesaian ini kita iriskan. Ya, kita buat satu garis bilangan yang cukup panjang karena nanti kita ada 4 titik. Ya, sekarang kan yang syarat nomor urut ada 2 titik dan syarat yang pertidaksamaan pun 2 titik. Ya, kita mulai dari angka yang paling kecil min 3. Terus ada min 2. Ada 6 dan juga yang terakhir 7. Kita arsir ulang seperti dengan yang di soal ini ya. Yang pertama ini kurang dari min 2 dan lebih dari sama dengan 6. Berarti dari min 2 ke kiri dan dari 6 ke kanan. Kemudian kita arsir untuk yang kedua, yaitu yang ini ya, kurang dari sama dengan min 3 atau dari min 3 ke kiri. Dan yang dari 7 ke kanan. Oke ya, berarti irisan itu kan tadi yang memenuhi keduanya. Artinya secara gambar adalah yang kena arsiran 2 kali ya. Yang kena arsiran 2 kali adalah yang sebelah kirinya min 3 sama yang sebelah kanannya 7. Berarti yang tadi seperti ini persis ya. Yaitu yang sebagai jawaban akhir untuk soal ini adalah penyelesaiannya, yaitu X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 7 ya, kurang lebih seperti ini. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal untuk kalian terkait dengan materi yang mirip seperti soal barusan ya, yaitu akar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 lebih dari sama dengan 4 ya. Silahkan kamu gunakan prosedur atau langkah penyelesaian yang sama seperti soal yang barusan, sehingga nanti kamu akan memperoleh nilai ini ya. Jawaban akhirnya adalah
X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 6. Silahkan nanti kalau dicoba tapi kok ketemunya bukan seperti ini, silahkan dicek kembali, barangkali ada yang kurang teliti dalam memfaktorkan ataupun yang lainnya. Coba kalau sudah dicek lagi tapi ternyata jawabannya juga tetap bukan yang seperti ini, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.